Proyek Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 jadi sorotan publik. Hal ini setelah sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek itu digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus. Mereka digugat termasuk pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Gugatan ini diajukan oleh 20 pihak, termasuk 6 purnawirawan TNI berpangkat kolonel dan 1 purnawirawan berpangkat brigadir jenderal atau brigjen. Sebenarnya apa itu proyek PIK 2? Kenapa proyek ini bisa masuk ke dalam proyek strategis nasional atau PSN dan kenapa akhirnya digugat? PIK 2 merupakan proyek kolaborasi antara Agung Sedayu Group dan Salim Group. Luas wilayahnya ditaksir mencapai 2.650 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, suaranya memiliki getar-getar imaniah. Semoga Bung kameramen terus berpikir untuk Indonesia berdaulat, untuk tegaknya syariat Islam, dan menyongsong kedatangan Imam Mahdi untuk membangun kembali khilafah minhajun nubuwah. Silakan Bung kameramen. Ya, Bu Alfian. Jadi teman-teman penonton yang kupingnya panas dengan istilah khilafah minhajun nubuwah, itu bukan punya Hizbut Tahrir saja ya. Itu punya seluruh umat Islam. Jadi pantesan Bung Alfian dituduh HTI ini. Baik, Bung Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Mudah-mudahan Bung Alfian sehat dengan jalan kakinya yang 2 juta langkah sehari. Nah, Bung Alfian, kita masuk dalam sesi soal PIK lagi nih, Bung Alfian. Jadi sebelumnya saya informasikan ternyata selain di PIK, kita juga mendapatkan kabar dari teman-teman di Pulau Pari, Bung Alfian ya. Bung Alfian sempat nyebrang dulu karena tahu. Ada delko, kemudian mangrove itu udah dibabat habis, Bung Alfian. Mau direklamasi lah kira-kira. Nah, untuk hari ini yang ingin saya bahas adalah, jadi ada Bung Alfian yang pinter bikin Instagram namanya Infopik. Infopik kita kira belain PIK ya, ternyata dia posting kejanggalan yang ada di PIK. Jadi dia posting, mungkin ada yang laporan ke dia, udah ada baliho besar Bung Alfian, dijamin hadir di 2026. Ada 2 gambar besar Bung Alfian. Yang pertama gereja Basilika, kayaknya gereja besar. Yang kemudian adalah yang kedua Masjid Agung PIK 2. Weh, gambarnya mirip-mirip kayak masjid di Turki. Nah, ini kan udah mulai gombal nih Bung Alfian. Gimana respon awal Bung Alfian? Silakan. Pertama saya ingin dulu memori Pulau Pari ya. Sekitar tahun 2015, seingat saya di masa Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i masih hidup. Beliau sempat mengirimkan foto berkibarnya bendera bintang merah besar di Pulau Pari itu. Dan beliau memberikan komentar sambil sedikit minta pendapat dari banyak orang, termasuk satu di antara saya. Ini buat teman-teman, kalau kita punya pengetahuan, juga ada kawan kita, Bung kameramen, siapa tuh yang di Ternate, yang tentara yang kemudian dipecat gara-gara nggak mau disogok, yang badannya gede. Bukan Ruslan Buton, bukan? Ya, Ruslan Buton juga mempersoalkan itu. Nah, kembali tentang tadi. Saya ingin mengajak buat semua pemirsa, kalau soal pembangunan gereja itu sebagai kode bahwa mereka memang juga punya ikatan. Masjid ini harus dibaca dalam spektrum yang jauh. Sebutlah misalnya sekarang saudara-saudara yang bertinggal di Tangerang, Karawaci. Karawaci itu kalangan rakyat warga Cina. Tuh, dipahami dulu tuh Karawaci. Kita tidak pernah boleh bikin masjid di sekitar Lipo. Saya kebetulan orang yang bertinggal di lingkar Tangerang dan Lipo dan situ sejak tahun 1980 lah secara kemasyarakatan. Selama proses pembelian yang ada membangun jalan tol dan membangun berbagai pusat-pusat bisnis Lipo, itu
itu ada 52 masjid yang tenggelam ditelan oleh proses pembangunan itu. Itu penting saya sampaikan, karena saya sempat main kerbo-kerboan, bawa anak-anak pakai tandu-tanduan. Kenapa saya jawab dari sini? Dari sini pertama, ketika ada baliho besar tentang masjid, saya hanya mau bertanya balik, sudah berapa ratus masjid yang kalian hancurkan dengan atas nama pengembangan dan reklamasi? Lalu masjid ini dibangun untuk keperluan siapa? Masjid ini dibangun untuk apa? Dan dalam Islam itu yang disebut dengan masjid diror. Saya ingin mengatakan ini berpotensi atau diduga bisa menjadi masjid diror. Masjid yang dibangun bukan buat kemuliaan Islam, hanya sebagai bentuk destinasi, bentuk penampakan rekreasi yang menurut saya harus direspon secara kuat dan keras oleh MUI Pusat. Pertanyaan saya tadi itu, boleh ditanyakan, boleh diduga, ada berapa ratus masjid yang telah kalian hancurkan, lalu kalian beli hiburan-hiburan gula-gula dengan membangun masjid besar yang seolah-olah seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Ini mungkin peringatan buat kawan-kawan Akamsi, anak kampung situ, untuk anak kampung sini, silakan. Respon awalnya itu adalah sebuah bentuk penghiburan fata morgana yang harus dijawab dengan pertanyaan tadi. Ada berapa masjid dan musola yang telah kalian telan dengan atas nama penataan bangunan-bangunan fisik yang kalian buat? Ya, Bu Alfian. Wah, jadi Bu Alfian merespon Lipo, jadi saya tertarik nih, karena kan nanti kita perlu bahas khusus Bu Alfian, karena ada masjid yang dibangun oleh Lipo, itu yang tidak bisa, saya lihat ya, secara penampakan tidak bisa orang umum masuk ke sana, dan kayaknya hanya bisa masuk lewat pusat kesehatan Lipo tuh, Bu Alfian, Siloam, kalau nggak salah. Nah, mungkin juga kan itu apa ya namanya Bung Alfian, merespon komentar atau kritik seperti Bung Alfian bahwa di sekitar Lipo nggak ada masjid. Dia jaga-jaga juga kayak Bung Alfian. Takut tadi tiba-tiba dikomplain nih Lipo nggak ada masjid nih. Nah, tapi Bung Alfian itu nanti akan kita bahas khusus tentang masjid di Lipo. Nah, kembali Bung Alfian, yang untuk soal di PIK 2 ini kan artinya gombal ya Bung Alfian, bangun gereja. Ya. Giliran gereja namanya bagus Bung Alfian, gereja Basilikia. Giliran masjid namanya Masjid Agung PIK 2. itu udah curiga. Itu artinya gini bukan orang, artinya PIK 2 didukung oleh umat Islam. Kan gitu dong. Masjid Mujahidin Ganyang Cina gitu. Bisa gitu dong. Masjid Mujahidin Ganyang Cina. Baru keren itu. Nah, Bung Alfian, jadi mungkin langsung aja masuk akhir sesi kali ini. Nah, ini kan bisa aja Bung Alfian yang sering Bung Alfian sampaikan, ini siasat untuk peluasan tanah, untuk melunakkan hati masyarakat, terlebih warga NU. Warga NU kan gampang kalau kayak gitu Bung Alfian. Dia tinggal meracuni masyarakat, tuh dia baik mau bangun masjid seperti gus-gusan yang pernah kita bahas ya Bung Alfian. Nah, saya juga khawatir kalau nanti ternyata Menteri Agama udah tuh PIK 2 udah bangun masjid tuh, udah ada azan kan sekarang di PIK 2, ya udah lanjutin tuh PIK 2-nya. Nah, jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa Bung Alfian pesannya untuk semua yang sekarang nih posisinya menolak PIK 2, jangan pernah silau dengan gombalnya PIK 2 ini. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama status PIK 2 harus dicabut dari PSN. Ya, bahwa ini proyek 9 Naga ini betul, tapi sebagai proyek strategis nasional harus dicabut. Yang pertama. Yang kedua, masjidnya ganti nama. Ya, kan bisa jadi masjid apa namanya Banten kan, Masjid Kesultanan Banten Akhir Zaman, atau Masjid Mujahidin Ganyang Cina. Ya, dibuat aja itu masjid itu. Kayaknya mendingan masjidnya nggak usah dilanjutin ya Bung Alfian. Kalau dilanjutin ntar PIK lanjut terus Bung Alfian. Oh iya udah, nggak usah bikin masjid dah ya. Jadi yang jelas untuk masjid itu sebaiknya jangan dijadikan alat gula-gula, permen-permen. Udah cukup dulu statusnya dicabut, masjidnya ditunda dulu ya, dievaluasi dulu, dan kerja-kerja ke depan. Mari seluruh masyarakat Indonesia jadilah warga yang mengerti ada orang jahat yang ingin menjajah negara kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.